warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pengajian kita atau pendekatan kita dalam pemahaman pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhraju fiha lil Imam Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan riwayat ini dari sanad terakhir yaitu Imam Bukhari juga Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi juga mengutip hadis ini, dimuat beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah cerita yang menarik sekali tentang seorang penjina, pelacur ya mungkin. Kemudian dia melihat anjing kehausan di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Kemudian dia turun ke suatu sumur yang kering tapi masih ada airnya sedikit di bawah, masuk ke dalam. Kemudian dia mengambil dengan sepatunya dan diambilkannya lah air oleh si perempuan itu. Kemudian diminumkannya kepada anjing itu yang kehausan tadi. Akhirnya anjing itu pun hilanglah dahaganya. Kemudian perempuan ini berjalan beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Disebut Nabi itu adalah orang yang ahli surga, orang yang masuk surga. Subhanallah. Sebuah peristiwa mungkin yang menjadikan iri banyak orang-orang mukmin terhadap peristiwa kejadian itu, yang memang ini terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menceritakan masa lampau, masa lalu, artinya sebelum syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meskipun itu bukan syariat Nabi, tetap saja hadis itu memiliki sebuah kisah yang bisa Anda perhatikan dari berbagai sisi. Pertama, misalnya keirian orang mukmin terhadap kenyataan real betapa sebegitu gampangnya masuk surga itu. Namun apabila itu diteliti lebih dalam, pastilah orang mukmin akan bertanya, pastilah si perempuan itu melakukannya dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, semata-mata menolong anjing itu karena mungkin dia terbetik hatinya bahwa dia bagian daripada tangan-tangan Allah untuk menolong makhluk yang lain, meskipun makhluk lain itu bukan manusia. Ini adalah sebuah cara pandang yang sensitif terhadap lingkungan sosial, bahwa kebaikan, amal soleh itu tidak hanya terbatas kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk yang lain, sekecil apapun makhluk itu. Bahkan Nabi pernah mengatakan, selama engkau menolong seseorang yang masih memiliki jantung atau kabit mungkin jantung, bisa juga mungkin daerah paru-paru, maka engkau mendapatkan ajaran di sisi Allah. Nah, terkadang orang juga membatasi dengan hadis ini untuk menolong hanya yang memiliki kabit jantung. Tapi dalam pengertian yang batiniah, kabit dan jantung itu atau jantung itu memiliki makna yang lain juga, berarti hayat, hidup. Artinya karena jantung itu adalah perlambang kehidupan makhluk, maka Nabi menyebut dengan jantung. Ketika itu ditafsirkan lebih dalam lagi, berarti semua makhluk yang tidak memiliki jantung, seperti nyamuk, baudah, lalat, atau yang lebih kecil daripada itu, yang mungkin kita tidak terpikirkan, maka berbuat kebaikan kepada mereka adalah suatu amal di sisi Allah. Pantaslah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka amal kamu itu sebalas atau senilai jarah debu
atau lebih kecil lagi dari debu pun kamu akan dihitung oleh Allah. Bagaimana menghitung? Maksudnya diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian daripada pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa hubungannya dengan ma'rifatullah, dengan ilmu ma'rifatullah? Maka ilmu ma'rifatullah di sini tidak membatasi amal itu kepada sesama manusia saja, tapi juga kepada semua makhluk sebagai sebuah sistem kemanusiaan, sistem ketuhanan, bahwa alam semesta dan hidup manusia tidak lain adalah majhar Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau penampakan kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cerita tentang sebuah hadis tadi menggambarkan betapa, atau seorang pelacur tadi menggambarkan dimasukkan ke dalam surga oleh Nabi, kata Nabi itu menggambarkan tentang betapa maha dahsyatnya kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini peran al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran sebagai pemegang kebenaran itu di sisi Allah. Oleh karena itu ahli ma'rifatullah memandang yang disebut dengan al-haq itu, kebenaran itu adalah milik Allah dan dia sesuai dengan kehendak Allah. Itulah kebenaran. Beda mungkin dengan definisi kebanyakan kita, bahwa al-haq atau kebenaran itu dalam definisi kebenaran menurut cita-cita semua umum manusia, atau kalau dalam dunia filsafat apa yang dikatakan dengan bahwa kebenaran itu ialah sesuai dengan haknya masing-masing. Kebenaran itu ialah yang apabila menurut orang lain benar, kita benar, semua orang mengakui kebenaran itu, maka itu adalah kebenaran. Tapi dalam konsep ilmu ma'rifatullah, kebenaran itu tidak lain adalah indallah, di sisi Allah. Wal sebahagiannya diketahui oleh manusia, sebahagiannya hanya Allah. Sebagian kecilnya, maksudnya kecilnya, sebagian kecilnya diketahui oleh manusia. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah Allah, milik Allah, yang mengatur Allah, baik yang diatur Allah secara gaib atau tidak, baik yang tidak diatur Allah, segalanya simpun dalam pengertian al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari sisi Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takum minal mumtarin, janganlah kamu menjadi orang yang rugi, janganlah kamu menjadi orang yang syak akan kebenaran kepada Allah sehingga kamu menjadi orang yang rugi. Nah, ini sebuah gambaran tentang al-haq. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jalin dalam kitabnya Sirrul Asrar mengatakan di antara zikrullah itu, yaitu fi asma'ihi, dalam asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melazimkan kalimat ya haq, ya Allah, ya haqqu, ya haqqu, ya haq, ya haq, ya haq. Supaya apa? Dengan mengingat, dengan mengucap itu, timbullah kemampuan kita memahami tentang al-haq itu apa. Sehingga belakangan nanti kita tidak akan lagi merasa diri kita benar, apalagi paling benar. Kita merasa diri kita tidak menyalahkan orang lain, cepat-cepat menyalahkan orang lain, karena kita sadar al-haq itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak membatasi al-haq itu dalam teks-teks Al-Quran saja, dalam teks hadis-hadis saja, karena kapasitas kemampuan kita, pemahaman kita terhadap kebenaran itu amatlah jauh dari sesungguhnya makna al-haq itu. Inilah yang ingin kita ketengahkan dalam konteks ma'rifatullah. Dari zikir al-haq inilah Syekh Abdul Qadir Jalani menandaskan, mengingatkan betapa pentingnya kita mengucap zikir al-haq, al-haq. Jadi kebanyakan orang-orang kita memahami syariat pada syariat zahir, kebenaran itu adalah kebenaran yang tertulis di dalam Al-Quran. Betul, kebenaran itu sudah dimutlakkan oleh catatan teks-teks yang disampaikan oleh teks-teks Al-Quran. Tetapi masalahnya adalah kita membatasi teks-teks itu dalam kapasitas pikiran kita, bukan meluaskannya dalam pengertian yang sosial,
dalam pengertiannya filosofis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah mafatihul ghaib, yang sesungguhnya, yang keterbukaan, yang gaib itu. Banyak sekali yang kegaiban-kegaiban yang mendinding kita, menghijab kita melihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimaklumi. Untuk sebagai sebuah aplikasi, pertama adalah dapat disimpulkan kita memulai zikir kita dengan ya hak, ya hak, ya hak. Seberapa bisa? Mungkin 1 hari 5 kali, mungkin 10 kali ya hak, ya hak, ya hak. Mungkin akan mengingatkan kepada kita setidak-tidaknya secara labdiah dulu pemahaman daripada ma'rifatullah. Ini dalam bentuk aplikasi. Yang kedua adalah akan timbul pada diri kita adanya rasa keterikatan kita untuk mendekati sumber al-haq itu, sumber kebenaran itu, sumber yang sesungguhnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimaklumi. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.